Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing supaya kita diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Doa dimulai, doa selesai. Nah, anak ibu, hari ini kita belajar tema 5, masih mengenai tentang pengalamanku. Pengalamanku di rumah. Masih ingat kan nak pengalamanku? Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak ibu, di sini ada pengalaman Benny dan ayahnya. Benny dan ayahnya bermain kuda-kudaan. Benny menirukan posisi kuda. Posisi kuda yang diperagakan ayahnya. Ayo amati gambar di bawah. Perhatikan gambar di bawah. Pengalaman Benny dan ayah bermain kuda-kudaan. Coba anak ibu perhatikan posisi tangan Benny dan juga tangan ayah. Bagaimana nak posisi tangan ayah dan Benny? Nah, setelah kamu perhatikan posisi tangan ayah dan Benny bermain kuda-kudaan, di sini ibu akan memberikan 3 buah gambar. Coba perhatikan nak gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Tahu nggak kamu nak gambar apa, gerakan apa yang dilakukan Benny? Dari gambar nomor 1, 2, dan 3. Baiklah, di sini ibu akan menerangkan gambar nomor 1, 2, dan 3. Setelah kamu perhatikan gambar nomor 1, 2, dan 3, di sini ibu akan jelaskan. Gambar nomor 1, gerakan ini disebut tengkurap. Tengkurap dengan telapak kaki dipanjangkan, tangan ditegakkan sehingga badan tegak. Gerakan ini disebut push up. Pernah tidak anak-anak ibu melakukan gerakan ini? Iya. Kemudian gambar nomor 2, badan dipanjangkan menghadang ke lantai. Tangan diluruskan bertumpu pada lantai. Ujung kaki juga bertumpu pada lantai. Gerakan ini disebut push up. Walaupun sama-sama dinamakan push up gambar nomor 1 dan 2, tapi posisi badan yang berbeda. Sekarang gambar nomor 3. Berdiri menghadap ke dinding. Tangan bertumpu pada dinding. Badan condong pada dinding. Kemudian tangan ditekuk lalu diluruskan kembali. Gerakan ini disebut mendorong dinding. Pernah nak melakukan mendorong dinding? Pernah. Apakah dindingnya bergerak? Tidak, karena yang bergerak itu hanyalah posisi tanganmu. Sudah? Kamu dapat mencoba gerakan bertumpu. Gerakan bertumpu seperti yang dilakukan Benny. Kemudian Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci tersebut disambut dengan baik. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai dengan Pancasila, yaitu sila pertama. Pernah tidak kamu nak bersyukur nak? Pernah. Apa itu nak bersyukur mengenai apa? Kamu mendapat ranking? Iya. Bersyukurlah kamu nak mendapatkan ranking. Itu adalah merupakan perilaku yang baik dan mencerminkan sila pertama. Anak-anak ibu pasti masih ingat Pancasila kan nak? Masih. Di sini ibu akan ingatkan kembali dari arti Pancasila, yaitu panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar. Pada Pancasila mempunyai lambang yang terdapat di perisai dada burung Garuda. Coba nak perhatikan gambar-gambar atau lambang dari Pancasila ini. Ada lambang apa saja? Pintar anak ibu. Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas.
Ya, di sini Ibu akan menerangkan bunyi dari sila Pancasila. Ini dia nak, di burung Garuda terdapat simbol-simbolnya di perisai burung Garuda tersebut. Sila pertama lambangnya bintang, bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua mempunyai lambang rantai, bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga pohon beringin, bunyi silanya adalah persatuan Indonesia. Sila keempat kepala banteng, bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima lambangnya padi dan kapas, bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh Pancasila. Inilah nak lambang dari Pancasila dan bunyi silanya. Jangan sampai lupa ya anak-anak Ibu. Anak-anak Ibu sekalian, sudah Ibu terangkan simbol-simbol dari Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Dari simbol-simbol Pancasila, anak-anak Ibu tentu masih ingat bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita peroleh. Rasa bersyukur itu dilakukan berbeda-beda dari setiap agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakuin, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh dari sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah 1. Beribadah bersama keluarga. 2. Berdoa bersama keluarga. 3. Berdoa sebelum makan, tidur, sebelum belajar, dan lainnya. Masih ada lagi nak? Sila contoh dari sila pertama yang kamu lakukan di rumah? Pasti ada ya kan nak? Jangan sampai kamu tinggalkan ya nak, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya nak, bunyi sila dan perilaku, tingkah laku kamu yang mencerminkan dari sila pertama. Di sini Ibu akan sajikan sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut dan berikan tanda centang yang menunjukkan sila pertama. Di sini Ibu sudah menyentang gambar, mulai dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama, berdoa sebelum makan, itu menunjukkan sila pertama. Yang kedua, gotong royong, tidak mencerminkan sila pertama. Yang ketiga, menyapa teman dan menghormati teman walaupun berbeda agama, itu mencerminkan sila pertama. Gambar nomor 4, beribadah. Di sini umat Hindu lagi beribadah, ini mencerminkan sila pertama. Gambar nomor 5, Beli, Siti, Edo, dan teman-temannya lagi bermusyawarah, ini tidak mencerminkan sila pertama. Gambar nomor 6, di sini keluarga Meli lagi mengalami musibah, ada yang meninggal. Paman Edo memberikan bela sungkawa, ucapan bela sungkawa. Ini mencerminkan sila pertama. Jadi anak-anak Ibu, dari 6 gambar ini, 4 yang menunjukkan sila pertama, 2 tidak menunjukkan sila pertama. Berdasarkan gambar di atas dan sudah Ibu jelaskan. Jadi tugas kamu yang pertama, tuliskan sikap yang sesuai sila pertama. Di sini sudah Ibu kasih halaman berapa. Kemudian yang harus dikerjakan. Kemudian anak-anak Ibu pasti mempunyai pengalaman. Ceritakan pengalamanmu yang menerapkan sila pertama dari Pancasila. Lihat nak, halaman berapa dia? Anak-anak Ibu sekalian, Beni bersyukur karena gucinya tidak pecah. Pernahkah kamu melakukan kesalahan nak? Pernah. Beni sudah meminta maaf. Apakah kamu meminta maaf setelah itu? Iya, lakukanlah nak dengan sopan. Anak-anak Ibu, di sini ada percakapan antara Beni dan ayahnya. Ayah, Beni meminta maaf.
Meminta maaf tentang apa? Karena Beni kurang hati-hati. Ya, Nak, ayah maafkan. Beni, lain kali harus hati-hati ya, Nak. Ya, ayah. Ayo, main kuda-kudaan lagi. Aku ingin menjadi kuda lagi. Itu kata Beni. Kemudian ayahnya menjawab, baiklah jagoanku. Lihat Nak, di sini gambarnya. Setelah Beni meminta maaf kepada ayahnya, Beni dan ayahnya melanjutkan kembali bermain kuda-kudaan. Nah, di sini Beni mengucapkan permintaan maaf dengan baik dan sopan kepada ayahnya. Masih ingat kan Nak tentang makna permintaan maaf pada pelajaran yang lalu? Iya, di sini ibu akan memberikan contoh permintaan maaf. Ada di sini kan Nak, baca. Siapa yang meminta maaf? Meli. Meli meminta maaf kepada siapa Nak Ibu? Kepada ibunya. Mengapa Meli meminta maaf kepada ibunya? Karena apa? Karena Meli memetik bunga mawar kesayangan ibu. Jadi maknanya adalah Meli sudah meminta maaf kepada ibunya karena telah memetik bunga kesayangan ibunya. Anak ibu, jangan malu untuk meminta maaf atas kesalahan yang kita buat. Jadi tugas selanjutnya adalah tuliskan 3 contoh ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, jelaskan makna ungkapan maaf di atas. Yang sudah kamu buat itu, tuliskan maknanya. Jangan lupa kerjakan di buku latihan. Oke anak-anak ibu? Oke, itulah pelajaran kita hari ini mengenai pengalamanku di rumah, mulai dari berolahraga, lalu permintaan maaf, kemudian mengenai lambang-lambang dari Pancasila, dan makna dari arti permintaan maaf. Sebelum ibu tutup pelajaran ini, marilah kita berdoa semoga pelajaran kita ini menjadi berkah. Doa dimulai. Doa selesai. Ingat anak ibu, tetap patuhi peraturan kesehatan. Yang pertama, jangan lupa memakai masker kalau berpergian ataupun dengan temanmu. Yang kedua, menjaga jarak atau social distancing. Yang ketiga, mencuci tangan di air mengalir. Kemudian perbanyak minum air putih dan jangan lupa makan sayur. Cukup sekian, terima kasih.